Banyak orang berpikir hidup berubah karena lompatan besar, keputusan ekstrem, keberanian dramatis, atau satu momen dahsyat yang membalikkan segalanya. Padahal, kenyataannya tidak seperti itu. Hidup jarang berubah karena ledakan. Hidup berubah karena langkah-langkah kecil yang diambil dengan tenang, berulang, dan konsisten. Langkah santai sering diremehkan karena tidak terlihat heroik. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan, bahkan sering dianggap lambat. Namun justru disitulah kekuatannya, karena langkah santai tidak menguras emosi, tidak memaksa diri, tidak bergantung pada motivasi sesaat. Ia bergerak karena kesadaran. Langkah santai adalah keputusan untuk tetap berjalan meski hati sedang tidak bersemangat, tetap bertindak meski hasil belum terlihat, tetap disiplin tanpa perlu membuktikan apapun pada siapapun. Orang yang hidupnya benar-benar berubah bukan mereka yang berlari paling kencang, tetapi mereka yang tidak berhenti berjalan. Setiap pagi, bangun sedikit lebih teratur. Setiap hari, mengurangi satu kebiasaan buruk. Setiap minggu menambah satu kebiasaan baik. Tanpa drama, tanpa pengumuman, tanpa janji besar. Hanya langkah kecil yang dilakukan dengan tenang. Langkah santai mengajarkan satu hal penting. Hidup tidak perlu dikejar, hidup perlu diarahkan. Ketika kamu berjalan santai, kamu tidak dikendalikan oleh panik, kamu tidak dikejar rasa takut tertinggal, kamu tidak hidup dalam perbandingan, kamu hadir penuh dalam apa yang sedang kamu lakukan. Disitulah perubahan nyata dimulai. Banyak orang hancur bukan karena hidup terlalu berat, tetapi karena mereka terlalu terburu-buru, terburu ingin berhasil, terburu ingin diakui, terburu ingin sampai, padahal belum siap berjalan. Langkah santai melatih kesabaran mental. Ia membangun ketahanan. Ia memperkuat identitas. Kamu tidak lagi bertanya, kapan hasilnya? Kamu mulai bertanya, apakah aku sudah melakukan bagianku hari ini? Dan itu mengubah segalanya. Langkah santai membuatmu berhenti melawan proses. Kamu berhenti menyalahkan keadaan. Kamu berhenti menunggu waktu yang sempurna. Kamu hanya fokus pada satu langkah berikutnya. Tidak lebih, tidak kurang. Satu langkah yang bisa kamu kendalikan hari ini. Satu keputusan kecil yang tidak membebani pikiran. Satu tindakan sederhana yang selaras dengan tujuanmu. Itulah hidup yang bergerak. Hidup yang stabil. Hidup yang tidak berisik, tapi terus bertumbuh. Perubahan besar sebenarnya hanyalah akumulasi dari langkah-langkah kecil yang tidak pernah kamu tinggalkan. Dan suatu hari, kamu menoleh ke belakang. Tidak ada satu momen spektakuler yang bisa kamu tunjuk. Tidak ada hari ajaib yang mengubah segalanya. Yang ada hanyalah kesadaran ini. Aku tidak menyerah. Aku terus berjalan. Itulah kekuatan langkah santai. Ia tidak mengubah hidupmu dalam semalam, tapi ia mengubah arah hidupmu selamanya. Langkah santai, tapi mengubah hidup. 1. Bangun 15 menit lebih awal. Bukan untuk langsung produktif besar-besaran, bukan untuk olahraga berat atau rutinitas rumit. Hanya bangun 15 menit lebih awal untuk tidak terburu-buru. Efeknya pelan, tapi dalam. Pikiran lebih tenang. Hari tidak dimulai dengan panik. Keputusan jadi lebih jernih. Dalam beberapa bulan, hidupmu terasa lebih terkendali. Bukan karena waktumu bertambah banyak, tapi karena kepalamu tidak lagi kacau sejak pagi. 2. Menyelesaikan satu hal kecil setiap hari. Banyak orang menunggu hari besar untuk berubah. Hari ketika motivasi datang. Hari ketika keadaan mendukung. Hari ketika hidup terasa siap. Masalahnya, hari itu hampir tidak pernah datang. Yang datang justru hari-hari biasa. Hari yang melelahkan. Hari yang datar. Hari yang tidak istimewa. Dan di hari-hari seperti itulah, hidup sebenarnya dibentuk. Bukan oleh keputusan besar, tetapi oleh satu hal kecil yang kamu selesaikan hari ini. Menyelesaikan satu hal kecil setiap hari terdengar terlalu sederhana. Bahkan terkesan remeh. Tidak ambisius, tidak mengesankan. Namun justru disitulah letak kekuatannya. Karena hidup tidak runtuh karena satu kegagalan besar. Hidup runtuh karena terlalu banyak hal kecil yang tidak pernah diselesaikan. Tugas yang ditunda, percakapan
yang dihindari, keputusan kecil yang selalu nanti saja. Semua terlihat sepele, sampai menumpuk dan menggerogoti ketenangan. Menyelesaikan satu hal kecil setiap hari adalah cara paling tenang untuk menghentikan kekacauan itu. Bukan dengan memaksa diri menjadi luar biasa, tetapi dengan membuktikan satu hal sederhana. Hari ini mungkin kamu hanya merapikan meja, besok kamu hanya menyelesaikan satu pesan penting, lusa kamu hanya menulis satu paragraf. Tidak ada yang bertepuk tangan. Tidak ada yang memuji, bahkan mungkin tidak ada yang tahu, tapi ada satu hal yang berubah pelan-pelan. Hubunganmu dengan dirimu sendiri. Setiap hal kecil yang selesai adalah bukti bahwa kamu tidak mengkhianati dirimu hari ini. Dan kepercayaan diri sejati tidak dibangun dari pencapaian besar, melainkan dari janji kecil yang ditepati berulang kali. Menyelesaikan satu hal kecil setiap hari juga melatih pikiran untuk berhenti hidup dalam beban. Kamu tidak lagi bangun dengan daftar panjang di kepala, tidak lagi dihantui oleh semua hal yang belum selesai. Kamu hanya fokus pada satu hal yang bisa kamu selesaikan sekarang. Set 2. Fokus seperti ini membuat pikiran lebih tenang, tubuh lebih ringan, hidup terasa lebih bisa dihadapi. Banyak orang kelelahan, bukan karena mereka kurang kuat, tetapi karena mereka membawa terlalu banyak hal sekaligus. Langkah kecil mengajarkanmu untuk menurunkan beban tanpa harus menyerah. Ada kekuatan besar dalam menyelesaikan sesuatu, sekecil apapun itu, karena setiap penyelesaian adalah penutup. Dan setiap penutup memberi ruang untuk bernapas, ruang untuk berpikir jernih, ruang untuk melangkah lagi esok hari. Pelan-pelan, kebiasaan ini mengubah caramu memandang hidup. Kamu tidak lagi menunggu semangat. Kamu bergerak meski semangat sedang rendah. Kamu tidak lagi bergantung pada motivasi. Kamu bergantung pada kebiasaan. Dan kebiasaan jauh lebih setia daripada motivasi. Suatu hari, kamu akan menyadari masalah besar terasa lebih bisa ditangani. Bukan karena masalahnya mengecil, tetapi karena mentalmu membesar. Kamu terbiasa menyelesaikan, terbiasa menghadapi, terbiasa bergerak, walau pelan. Menyelesaikan satu hal kecil setiap hari adalah cara dayam-dayam untuk membangun identitas baru. Identitas seseorang yang tidak menunggu keadaan sempurna, tidak menunggu mood membaik, tidak menunggu hidup ramah. Kamu tetap bertindak. Dan suatu saat, ketika kamu menoleh ke belakang, kamu akan terkejut bukan karena ada satu momen besar yang mengubah hidupmu, tetapi karena hidupmu berubah tanpa pernah terasa sedang berubah. Semua karena satu kebiasaan sederhana, menyelesaikan satu hal kecil setiap hari. Itulah cara paling tenang untuk membangun hidup yang kuat. 3. Berhenti menjelaskan diri ke semua orang. Ada fase dalam hidup ketika kamu lelah berbicara, bukan karena kehabisan kata, tetapi karena terlalu sering menjelaskan diri kepada orang yang sebenarnya tidak ingin memahami. Kamu menjelaskan niatmu, kamu membela pilihanmu, kamu merapikan persepsi orang lain tentang dirimu, dan semakin kamu menjelaskan, semakin kamu merasa kosong, karena tidak semua orang datang untuk mengerti. Sebagian hanya datang untuk menilai, sebagian hanya ingin merasa benar, sebagian hanya ingin melihatmu ragu. Di titik itulah kedewasaan dimulai. Saat kamu berhenti menjelaskan diri ke semua orang. Berhenti menjelaskan diri bukan berarti sombong, bukan berarti menutup diri, bukan berarti tidak peduli. Itu berarti kamu sadar, energi adalah sumber daya yang terbatas, dan kamu tidak lagi ingin menghabiskannya untuk orang yang tidak berniat menggunakannya dengan baik. Orang yang tulus tidak membutuhkan penjelasan panjang. Mereka melihat konsistensi. Mereka membaca tindakan. Mereka menunggu hasil. Sedangkan orang yang tidak tulus, penjelasan sepanjang apapun hanya akan menjadi bahan debat baru. Saat kamu berhenti menjelaskan diri, kamu berhenti menyerahkan kendali emosionalmu. Kamu tidak lagi merasa perlu membuktikan bahwa kamu baik. Tidak lagi sibuk membersihkan salah paham yang tidak kamu ciptakan. Tidak lagi mengejar penerimaan dari orang yang memang tidak ingin menerimamu. Dan hidup terasa lebih. Ada kekuatan sunyi dalam diam yang sadar. Diam yang tidak lahir dari takut, tetapi dari kejelasan. Kamu tahu siapa dirimu. Kamu tahu apa yang kamu kerjakan. Dan itu
cukup. Stoikisme mengajarkan satu hal sederhana. Kita tidak mengendalikan pendapat orang lain, tetapi kita mengendalikan respons kita terhadapnya. Menjelaskan diri ke semua orang adalah upaya mengendalikan sesuatu yang sejak awal bukan dalam kuasamu. Ketika kamu berhenti, kamu mengembalikan fokus ke satu-satunya hal yang benar-benar bisa kamu kelola. Dan tindakan selalu berbicara lebih jujur daripada kata-kata. Pada awalnya, berhenti menjelaskan diri terasa tidak nyaman. Ada dorongan untuk meluruskan. Ada kegelisahan saat disalahpahami. Tapi seiring waktu, kamu menyadari sesuatu yang penting. Tidak semua kesalahpahaman perlu diperbaiki. Sebagian hanya perlu dibiarkan mati dengan sendirinya. Kamu tidak perlu hadir di setiap ruang penilaian. Tidak perlu ikut setiap percakapan tentang dirimu. Tidak perlu menjawab setiap asumsi. Ketika kamu berhenti menjelaskan diri, kamu mulai memilih di mana suaramu layak digunakan. Dan suara yang jarang digunakan menjadi lebih berharga. Pelan-pelan, orang-orang yang benar-benar penting akan mengenalmu dari caramu hidup, bukan dari caramu membela diri. Sementara yang tidak penting akan pergi dengan penilaiannya sendiri. Dan itu tidak apa-apa. Karena hidup yang tenang bukan hidup yang dipahami semua orang, tetapi hidup yang selaras dengan nilai sendiri. Berhenti menjelaskan diri ke semua orang memberimu satu hadiah besar. Bebas dari keharusan menyenangkan, bebas dari tekanan citra, bebas dari kecemasan akan penilaian. Kamu tidak lagi hidup untuk dipahami, kamu hidup untuk dijalani. Dan di titik itulah, kamu menjadi lebih kuat, lebih dan jauh lebih damai. 4. Jarak dari sumber kekacauan. Tidak drama, tidak konfrontasi besar, hanya sedikit mengurangi paparan. Kurangi obrolan yang isinya keluhan. Kurangi konten yang memicu iri dan marah. Kurangi interaksi yang membuatmu selalu lelah. Langkah santai ini menyelamatkan kesehatan mental tanpa pengumuman apapun. 5. Menepati janji kecil pada diri sendiri. Janji sederhana. Jalan kaki 10 menit. Membaca 2 halaman. Menulis 5 kalimat. Tidur sedikit lebih cepat. Ketika janji kecil ditepati setiap hari, kamu sedang membangun harga diri sejati. Bukan dari pujian orang lain, tapi dari bukti bahwa kamu bisa diandalkan oleh dirimu sendiri. 6. Tidak bereaksi langsung. Saat dipicu emosi, kamu menunda reaksi. Tidak membalas pesan saat marah. Tidak membuat keputusan saat lelah. Tidak bicara saat emosi sedang tinggi. Langkah ini tampak sepele, padahal ia menyelamatkanmu dari banyak penyesalan di masa depan. Satu jeda kecil hari ini bisa menghindarkan satu masalah besar esok hari. 7. Fokus pada proses, bukan hasil. Hari ini kamu hanya bertanya, apa langkah paling masuk akal yang bisa kulakukan sekarang? Kapan hidupku berubah? Pertanyaan itu mengubah cara berpikirmu. Tekanan berkurang, konsistensi meningkat, dan tanpa sadar, hidupmu bergerak ke arah yang lebih baik. Intinya, langkah santai tidak membuatmu terlihat hebat hari ini.